Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, di pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan rekrutmen, seleksi, dan penempatan sebagai bagian inti dari manajemen sumber daya manusia. Nah, mengapa hal ini sangat penting untuk dibahas? Karena organisasi pada dasarnya adalah kumpulan manusia. Kesalahan dalam mengelola SDM, terutama di tahap awal seperti rekrutmen dan seleksi ini, akan berdampak jangka panjang, mulai dari penurunan kinerja, konflik tim, hingga tingginya turnover. Nah, kira-kira nih, menurut teman-teman semua, mana yang lebih berbahaya? Salah strategi bisnis atau salah memilih karyawan? Nah, teman-teman nanti bisa jawab ya di LMS untuk pembuka materi rekrutmen seleksi ini. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, ya, yaitu definisi rekrutmen, di mana rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Nah, rekrutmen menurut Robert L. Mathis and John H. Jackson merupakan proses menghasilkan satu kelompok pelamar yang memenuhi syarat untuk pekerja-pekerja organisasional. Nah, penarikan tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencari tenaga kerja dari sumber yang ada sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, ini menurut Bambang Wahyudi. Nah, jadi kesimpulannya, rekrutmen adalah proses menarik pelamar yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bukan sekedar mencari orang, tetapi mencari orang yang tepat. Contoh, sebuah perusahaan startup membuka lowongan digital marketing. Jika mereka hanya menarik banyak pelamar tanpa spesifikasi yang jelas, maka yang datang bisa sangat beragam, bahkan mungkin tidak relevan. Nah, namun jika mereka memiliki spesifikasi yang detail, ya itu menguasai, misalkan contohnya ya, menguasai CEO, terus ads dan data analitik, maka pelamar pun yang masuk itu lebih terarah. Nah, jadi intinya rekrutmen yang buruk itu menghasilkan garbage in dan garbage out di proses seleksi. Nah, lalu selanjutnya, selain dari proses alternat, ada rekrutmen ya, ada juga alternatif yang biasanya dilakukan oleh perusahaan ya untuk mengatasi eh, hal tersebut gitu. Nah, organisasi pun tidak selalu harus merekrut gitu. Ini ada beberapa alternatif yang biasanya dilakukan oleh beberapa perusahaan. Ada yang melakukan overtime, ya, ada yang melakukan subcontraction, ada yang melakukan temporary employees, terus ada juga yang melakukan employee leasing. Ya, misalkan contoh overtime itu saat proyek deadline-nya mendesak ya. Perusahaan biasanya meminta karyawan untuk lembur daripada rekrut baru gitu. Jadi perusahaan apa namanya mengandalkan pegawai yang ada di internalnya lalu untuk ditambah waktu bekerjanya gitu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang memang menjadi deadline perusahaan. Lalu subconstruction, ya, misalkan contoh perusahaan IT menyerahkan pengembangan aplikasi ke vendor eksternal. Jadi di sini perusahaan tidak mengambil tenaga kerja, tetapi melainkan bekerja sama dengan pembisnis di luar yang serupa. Ya, ini namanya kalau di dalam dunia bisnis itu B2B ya, jadi bisnis to bisnis. Nah, perusahaan IT ini menyerahkan pengembangan aplikasi ke vendor eksternal. Nah, itu tanpa harus rekrutmen karyawan baru. Lalu ada juga temporary employees ya. Perusahaan retail saat Ramadan atau akhir tahun merekrut pegawai musiman. Jadi pegawai ini bukan pegawai tetap. Ya, yang di kelas mungkin saya pernah menyampaikan bahwasannya ada misalkan salah satu contohnya Ramayana ketika mau mendekati Idul Fitri, biasanya dia akan rekrut pegawai musiman. Nah, jadi dia akan rekrut besar-besaran tapi bukan pegawai tetap, tapi pegawai waktu tertentu. Kalau zaman sekarang itu namanya PKWT ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, itu. Lalu yang keempat ada employee leasing. Ya, perusahaan menggunakan tenaga outsourcing untuk admin atau customer service. Jadi dia menggunakan tenaga dari luar. Nah, organisasi modern mengarah ke flexible workforce ya. Tidak semua karyawan harus permanen. Nah, jadi
kapan menurut Anda lebih efektif menggunakan outsourcing dibandingkan rekrutmen tetap? Nah, itu. Tujuan dari rekrutmen itu sendiri, tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Nah, eh, namun, teman-teman perlu dipahami bukan sekedar banyak tetapi juga berkualitas. Contoh misalkan, jika perusahaan menerima 500 pelamar, tapi hanya 10 yang relevan, maka rekrutmen itu tidak efektif. Sebaliknya, jika hanya 50 pelamar, tapi 40 sesuai dengan kriteria, itu jauh lebih efisien. Nah, rekrutmen yang baik adalah yang mampu menyaring sejak awal. Karena kenapa? Kalaupun HRD itu menerima ratusan bahkan ribuan pelamar dan itu tidak sesuai dengan kriteria, itu akan menambah beban kinerja HRD itu sendiri dan itu akan sangat membingungkan dalam proses nanti di proses seleksinya gitu. Nah, ini ada beberapa rangkaian ya dari sumber rekrutmen dan metode rekrutmen. Nah, dalam proses rekrutmen itu kita bisa melakukan dua sumber, ya ada dua sumber yaitu baik itu dari internal maupun di eksternal. Di mana proses internal itu biasanya dilakukan dengan proses rencana seleksi, lalu job positioning, lalu perbantuan pekerja, keluarga pekerja atau bahkan promosi dan pemindahan jabatan. Nah, ini biasanya yang dilakukan ketika kita mengambil sebuah rekrutmen dari internal. Bagaimana kalau misalnya dilakukan dengan rekrutmen eksternal? Nah, rekrutmen dengan menggunakan eksternal itu bisa kita dapat dari dalam ataupun luar negeri. Nah, maka yang dilakukan adalah bisa dari pelamar, bisa dari lembaga pendidikan, bisa dari rekomendasi karyawan, bisa jadi dari agen tenaga kerja atau organisasi profesional dan iklan gitu. Nah, pada proses yang barusan itu ya tadi ya, contoh misalkan perusahaan merekrut graduate gitu dari universitas. Nah, perbandingannya jika internal cepat loyalitasnya tinggi, eksternal idenya baru dan inovasi. Nah, disinilah kita harus bisa jeli dalam menggunakan strategi dalam proses rekrutmen. Karena organisasi yang sehat biasanya mengombinasikan keduanya, tidak hanya bergantung pada satu sumber rekrutmen gitu. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu seleksi, di mana proses seleksi merupakan proses pengambilan keputusan bagi calon pelamar untuk diterima atau ditolak. Nah, seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Nah, ini menurut Faizal Rifai ya. Lalu seleksi juga adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Nah, Eh, jadi intinya seleksi adalah proses memilih kandidat terbaik ya dari pelamar yang ada. Jika rekrutmen adalah mengumpulkan, maka seleksi adalah menyaring gitu. Jadi contohnya begini, dari 100 pelamar hanya 5 yang diterima. Artinya seleksi berfungsi untuk memastikan hanya kandidat yang paling sesuai yang lolos gitu. Kesalahan di tahap seleksi akan langsung berdampak pada kinerja organisasi. Jadi seleksi ini adalah tahap yang sangat krusial gitu ya dalam memilih kandidat terbaik gitu. Nah, proses dan tahap seleksi itu proses seleksi terdapat empat komponen yang dalam suatu proses seleksi tersebut adalah yang pertama kuantitas jumlah tenaga yang dibutuhkan, lalu yang kedua itu standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, yang ketiga kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja dan empat serangkaian alat-alat dari seleksi tersebut. Nah, contohnya misalkan ya jika perusahaan butuh data analis, maka harus jelas jumlahnya, harus jelas juga skillnya, harus ada alat ukur juga dari misalkan tesnya, wawancaranya, lalu apa yang kira-kira bisa melihat bahwa dia memang mampu atau sesuai dengan kriteria sebagai data analis gitu. Nah, seleksi yang baik harus berbasis job analisis. Makanya kemarin kita di materi pertama kita sudah membahas berkaitan dengan job analisis. Jadi bukan sekedar feeling dari seorang SR-nya. Jadi harus memang sesuai dengan analisis eh apa job desk gitu ya. Nah, terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam seleksi, yaitu ada surat-surat rekomendasi, format lamaran, tes kemampuan, TPA, tes potensi akademik, tes kepribadian, tes psikologi, wawancara, assessment center,
drug test, eh, honesty test, terus handwriting analysis. Nah, ini semua bisa digunakan dalam berbagai instrumen-instrumen seleksi gitu. Nah, misalkan contoh tes IQ itu untuk mengetahui kemampuan berpikir seseorang, lalu tes kepribadian kira-kira cocok gak budaya dengan budaya perusahaan tersebut, lalu wawancara berkaitan dengan pengalaman komunikasi dan hasil dari CV yang mereka pernah yang sudah ditulis di dalam CV-nya gitu, mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia tulis. Nah, itu bisa dalam proses tiga tes tersebut. Nah, tidak ada satu alat ini catatannya, tidak ada satu alat seleksi yang sempurna karena itu perusahaan menggunakan multi method assessment ya. Jadi bisa menggunakan berbagai macam assessment sesuai dengan kebutuhan dan jabatan yang memang dibuka gitu dalam proses rekrutmen tersebut. Nah, selanjutnya ini juga tahap-tahapan seleksi ya tadi dari tahap 1 sampai tahap ke-14. Apakah semuanya dilakukan? Tidak. Tadi tergantung dari posisi yang memang dibuka dalam perusahaan tersebut. Jadi nggak semuanya, semua tahapan ini itu dilakukan dalam proses seleksi itu. Nah, contoh nyata misalkan bank ya, bank dimanapun ya, biasanya itu punya seleksi berlapis sampai 5 sampai 7 tahap. Tapi ada juga yang mungkin tadi kalau dari tahap yang barusan itu, ya paling hanya sekitar 3 tahap itu udah selesai sampai diwawancara, bahkan sampai ke tes fisik gitu ya, tes kesehatan. Habis itu langsung keterima tanda tangan kontrak gitu. Nah, biasanya semakin strategis posisi seseorang, semakin ketat juga proses seleksinya. Nah, ini proses seleksi tenaga kerja dari berbagai sudut pandang ya, bukan sudut pandang, dari berbagai eh apa namanya? eh sumber sumber penerimaan. Analisis jabatan ini biasanya mendapatkan hasil tenaga kerja dari hasil internal perusahaan gitu. Nah, ini biasanya dilakukan analisis jabatan, deskripsi jabatan, persyaratan jabatan, lalu tenaga kerja yang diterima. Ini biasanya menggunakan promosi jabatan atau sumber-sumber yang ada di internal. Sedangkan kalau misalkan menggunakan sumber-sumber eksternal, buka open recruitment, nah itu bisa dari peramalan eh, kebutuhan gitu ya. Nah, yang kemarin di pertemuan pertama kita sudah bahas, pertemuan tiga ya kita sudah bahas berkaitan dengan peramalan sumber daya manusia, analisis beban kerja dan kapasitas kerja, kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan, lalu alat seleksi, belangko, isian, testing, wawancara, ujian, penelusuran latar belakang, baru bisa diterima tenaga kerjanya gitu. Nah, ini proses yang dari eksternal. Lalu yang ketiga ini adalah program penarikan tenaga kerja dari beberapa organisasi, misal ada yang dari LPK, Lembaga Pelatihan Kerja dan segala macam, Balai Pelatihan Kerja gitu, macam-macam. Jadi kita bisa meminta dari lembaga tersebut yang sesuai dengan kualifikasinya, kita lihat dari kualifikasi individunya, lalu tenaga tersebut direkrut untuk menjadi tenaga kerja yang diterima. Nah, itu adalah cara proses seleksi tenaga kerja yang bisa kita ambil dari berbagai macam sumber. Gitu. Nah, ada tiga prinsip yang sangat harus dipegang teguh ya dalam proses seleksi gitu. Yang pertama keakuratan, keadilan, dan keyakinan. Contoh tidak boleh ada nepotisme, semua kandidat diperlakukan sama. Nah, gitu. Seleksi bukan hanya soal siapa yang diterima, tapi juga legitimasi prosesnya. Jadi teman-teman, ketika nanti menjadi seorang SR itu harus dipegang teguh prinsip tersebut. Ya ini, sistem seleksi yang efektif ada tiga, keakuratan kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar, keadilan memberi jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama di dalam sistem seleksi, lalu yang ketiga, keyakinan taraf orang-orang yang terlibat dalam proses seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Nah, ini ada jenis-jenis seleksi. Seleksi merupakan proses untuk mencocokkan orang dengan kualifikasi bagi yang mereka miliki. Jenis seleksi yang yaitu ada seleksi administrasi biasanya ya. Ini bisa dilihat dari ijazahnya, terus CV-nya, domisili, surat lamaran, sertifikat keahlian, pas foto, identitas, pengalaman, umur, jenis kelamin, status perkawinan, surat keterangan sehat dari dokter, akta kelahiran, dan lain sebagainya. Itu adalah seleksi administratif yang memang harus dipenuhi. Lalu yang kedua, selanjutnya ada jenis-jenis seleksi baik seleksi secara tertulis terdiri dari tes kecerdasan, kepribadian, tes minat bakat, prestasi,
terus habis itu tes potensi akademik dan segala macam. Biasanya itu dilakukan dalam seleksi secara tertulis. Lalu seleksi tidak tertulisnya biasanya terdiri dari wawancara, praktek, kesehatan, dan medis. Dan terakhir setelah seleksi selanjutnya ada di penempatan, yaitu dalam penempatan ini bukanlah masalah yang sederhana. Sebab apabila terjadi kesalahan, penempatan akan dapat dirasakan akibatnya. Tidak saja pada unit-unit kerja tersebut yang bersangkutan, tetapi juga pada unit kerja yang lainnya. Sehingga operasi perusahaan akan terganggu, tidak saja untuk saat ini, tapi juga pada masa yang akan datang. Akibatnya dari kesalahan penempatan diantaranya meningkatnya labor turnover, LTO, dan timbulnya konflik. Nah, timbulnya meningkatkan angka kecelakaan kerja. Nah, itu. Ya, eh jadi catatannya banyak organisasi gagal bukan karena salah rekrut tetapi karena salah menempatkan, gitu ya. Jadi penting sekali terkait dengan penempatan ini. Nah, sebagai penutup, kesimpulannya rekrutmen itu menarik kandidat, seleksi itu memilih kandidat terbaik, penempatan itu memastikan kesesuaian. Ketiganya adalah satu sistem yang saling terkait. Jika salah satunya gagal, maka seluruh sistem SDM akan terganggu. Organisasi yang unggul bukan yang memiliki banyak karyawan, tetapi yang memiliki orang yang tepat di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Cukup sekian dari saya untuk materi rekrutmen, seleksi, dan penempatan dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia sesi keempat ini. Terima kasih. Silakan untuk kerjakan kuisnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.